Kelompok 1. Perkenalkan, nama aku Tina dengan NRP 14 2022 017. Perkenalkan, nama aku Marta dengan NRP 14 2022 030. Perkenalkan, nama aku Rindu dengan NRP 14 2022 010. Di sini kita akan nampilin video tutorial menggunakan Aspen untuk simulasi dari shower water stripper. Yuk! Kalian tahu gak sih shower water stripper itu apa? Shower water stripper itu adalah unit pemisahan untuk menghilangkan pencemaran. Nah, biasanya itu adalah gas H2S. SO stripper ini biasanya digunakan di industri, berfungsi untuk menghilangkan gas-gas asap seperti H2S dan juga NH3 pada shower water stripper itu sendiri adalah air limbah proses biasanya dari hasil pengolahan minyak atau gas. Nah, shower water stripper itu biasanya digunakan di banyak industri, apalagi di industri kilang minyak atau refinery. Biasanya, shower water stripper ini digunakan untuk proses petrokimia dan pengolahan gas alam. Oke, langkah pertama adalah membuat case baru pada Aspen HYSYS. Kemudian kita menentukan komponen yang akan digunakan, yaitu ada H2O, H2S, dan NH3, di mana komponen ini tuh dipilih karena akan disimulasikan dengan air yang merupakan komponen utama, sedangkan komponen lainnya itu merupakan kontaminan yang ingin dipisahkan dari aliran. Selanjutnya, kita memilih fluid package Peng Robinson, di mana properti package ini tuh dipilih dan dirancang untuk sistem shower water yang mengandung gas asam sehingga memberikan prediksi kesetimbangan fasa yang lebih akurat dibandingkan Peng Robinson biasanya. Setelah itu, masuk ke simulasi. Masukkan stream, kemudian mengganti nama stream menjadi shower H2O feed. Kemudian memasukkan temperaturnya yaitu 100 derajat Fahrenheit, pressure-nya 40 PSIA, STD ideal liquid flow-nya 50.000 barrel per day. Untuk komposisinya memasukkan H2S 0,007, amonia 0,005, dan untuk H2O 0,988. Sebelum memasuki stripper, kita bakal nambahin heat exchanger. Heat exchanger ini untuk memanfaatkan panas dari aliran bawah kolom sehingga kebutuhan panas pada reboiler dapat dikurangi. Jadi konsepnya ini kayak untuk meningkatkan efisiensi energi panas. Lalu kita isi seperti biasa namanya heat exchanger dan tube side inletnya yang tadi kita udah bikin yaitu shower H2O feed. Lalu untuk cell shade inlet, cell shade outlet, dan tube side outlet itu diisi secara manual. Setelah semua terisi, nanti kita masuk ke desain parameter. Pada desain parameter ini kita gunain simple weight, yaitu adalah HE yang simple untuk menghitung perpindahan panas. Untuk pressure drop-nya kita pakai di 10 PSI. Kenapa? Karena asumsinya kehilangan tekanan akibat gesekan itu tuh setelah melalui HE. Kemudian di worksheet kita isi untuk di stripper feed temperaturnya itu di 200 Fahrenheit. Nah, karena icon dari heat exchanger masih di bulat, kita change icon dengan diklik kanan, lalu kita select icon terbarunya. Kemudian memasukkan shower water stripper. Walaupun namanya stripper, pada HYSYS unit ini dimodelkan menggunakan distillation column karena prinsip kerjanya sama-sama melibatkan kontak antara fase cair dan uap untuk memisahkan komponen. Lalu memasukkan jumlah tahap 8, kemudian masukkan stream stripper feed dan inlet stage-nya di 3 main tower. Pada bagian atas kolom digunakan full reflux condenser, yaitu seluruh cairan hasil kondensasi dikembalikan ke dalam kolom. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi pemisahan H2S dan NH3. Kemudian untuk overhead vapor outletnya diisi dengan off gas, untuk bottom liquid outletnya stripper bottoms, dan untuk reboiler energy streamnya key wrap. Lalu klik next. Reboiler tipenya regular HYSYS reboiler, kemudian condenser pressure-nya diisi dengan 28,7 PSIA, reboiler pressure-nya 32,7 PSIA, kemudian next lagi, done.
status unit masih berwarna merah. Lalu buka kolom monitor. Pada menu monitor dapat dilihat bahwa masih terdapat degree of freedom yang belum terpenuhi. Setelah itu masuk ke spek dan pilih reflect ratio, di mana spek value-nya ini ditambahkan menjadi 10. Oke, setelah itu di add spek NH3. Kenapa sih di add spek NH3? Karena pada kasus ini itu ditentukan bahwa produk bawah kolom harus memiliki kandungan NH3 sebesar 10. Lalu diberi nama NH3 mass spec. Setelah itu di stage-nya ini reboiler. Setelah itu dimasukkan spek value-nya sebesar 0,0001. Setelah itu komponennya itu di amonia. Kemudian masuk ke parameter, lalu isi solvernya menjadi di fixed damping factor menjadi 0,4. Damping factor ini digunakan untuk membantu proses conversion pada kolom. Oke, setelah diubah ke monitor kembali, dan yang aktifnya itu ada di reflect ratio dan di NH3 mass. Sebelum di run, coba di reset kembali, lalu run, dan kolom akan convergent. Nah, bisa dilihat untuk HE-nya itu masih kuning, jadi kita bisa menonaktifkan use FT. Use FT ini adalah correction factor pada perpindahan panas sehingga HISIS bisa menghitungnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, kita melihat hasil simulasi pada workbook. Workbook berfungsi menampilkan seluruh data proses seperti temperatur, tekanan, laju alir, komposisi komponen, dan kebutuhan energi, sehingga memudahkan proses analisis hasil simulasi. Pada workbook dapat dilihat hasilnya seperti material stream, komposisi, energy streams, dan juga unit ops. Oke, selanjutnya dilakukan case study untuk melihat pengaruh perubahan temperatur feed terhadap performa sistem. Dan pada case study ini di-add dan lalu diklik case study 1. Setelah itu fin variable di independent variable, di mana hidden variable ini tuh variabel yang kita sengaja ubah untuk selama simulasi pada kasus ini, yaitu temperatur stripper feed. Lalu kita klik stripper feed-nya dan lalu masukkan temperatur. Setelah itu untuk dependent variabelnya diklik icon, setelah itu diklik untuk heat flow-nya. Setelah itu fin variabel kembali dan klik di key wrap sama dengan keycon tadi untuk memasukkan heat flow. Setelah itu kita masih akan fin variabel di dependent variable, di mana kita akan memilih HE atau heat exchanger, di mana di sini kita akan klik UA-nya. Setelah itu di fin variable masih di dependent variable. Setelah itu diklik di casement-nya, ada SW stripper, diklik dan kita akan klik main tower call 1. Kita akan mencari dan memilih di stage leak net mass flow, di mana kita akan memilih di 2 main tower dan 7 main tower. Kenapa kita memilih tray 2 dan tray 7? Dikarenakan di tray 2 dipilih untuk mewakili bagian atas kolom dan sedangkan tray 7 mewakili bagian bawah kolom. Dengan begitu, perubahan distribusi aliran di kedua zona kolom dapat diamati tanpa menganalisis seluruh tray. Setelah itu kita akan mencari stage VAP net mass flow dan dipilih juga di 2 main tower dan 7 main tower. Setelah independent dan dependent variable dimasukkan, kita masuk ke case study setup. Nah, ini tuh untuk nge-setup temperatur awal dan akhir yang akan kita amati, dimana step size yang kita gunakan adalah di 5, dan untuk suhunya itu, untuk suhu terakhirnya ada di 210 Fahrenheit, dan untuk di suhu awal atau di start itu ada di 190 Fahrenheit. Kemudian kita bisa run dan tunggu sebentar sehingga case study yang kita buat itu sukses. Setelah seluruh simulasi selesai, hasil dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik. Dari grafik ini dapat diamati pengaruh temperatur feed terhadap kebutuhan energi dan performa kolom. Nah,
Sekian simulasi dari sour water stripper menggunakan Aspen HYSYS versi 11 dari kami. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempelajari Aspen HYSYS untuk pemisahan gas asam dari sour water. Terima kasih.